Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang senyawa keton ya. Jadi pengertian keton ya, atau nama lainnya adalah alkanon ya, adalah apa? Merupakan ya senyawa turunan alkana ya, atau hidrokarbon ya, yang memiliki gugus fungsi CO. Ya, sifat-sifat keton antara lain ya, yang pertama larut dalam air. Kemudian yang kedua, pada suhu kamar ya, alkanon suhu rendah ya, maksud C-nya sedikit ya, berupa zat cair, tidak berwarna dan berbau harum. Kemudian yang ketiga, titik didih keton relatif lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif Ml yang sama. Nah, untuk keton ini ya, ini dimulai dengan C-nya 3 ya. Jadi kalau senyawanya ya seperti ini, CH3, CO, CH3 ya, atau nama lainnya propanon ya. Ini merupakan senyawa yang paling rendah ya daripada senyawa keton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa keton ya, atau alkanon ya. Tata nama senyawa keton atau alkanon. Ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang nama iupaknya ya. Langkah yang pertama, cari rantai terpanjang yang mengandung CO atau mengandung gugus CO ya. Langkah yang kedua, atom C nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat gugus CO. Ya, penamaan rantai panjang nanti mengganti akhiran ana menjadi on. Dan tulis letak gugus CO-nya. Jadi di sini saya kasih trik ya. Tidak mungkin letak CO ini di ujung ya, atau di nomor 1. Berarti apa selain nomor 1? Ya, yang keempat, penamaan cabang ya. Jika ada cabang yang sama, ya, jika ada cabang yang sama diberi awalan di, kalau yang sama 2, tri kalau yang sama 3, dan tetra kalau yang sama 4. Selanjutnya, penamaan cabang ini menurut abjad, ya. Contoh di sini ada etil, ya, sama metil. Berarti abjadnya duluan E, ya. Kita akan tulisnya etil dulu. Ya, kita langsung contoh soal. Oke, panjangnya gimana ya? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Ya, tidak boleh ke kiri. Kenapa? Karena kalau 1, 2, 3 gugus CO-nya nggak ikut. Ya, jadi kita 1, 2, 3, 4. Ya, boleh lurus, boleh belok ke bawah. Di sini saya akan memilih yang lurus saja. Ya, seperti ini. Ini sebagai rantai hidupnya. Ya. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat gugus CO atau dekat CO ya. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3, CO nya di nomor 3. Kalau dari sini 1, 2, otomatis nomor satunya kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4 ya. 4, panjangnya 4, namanya butanon ya. Jadi penamaan rantai panjang akhiran ana menjadi on ya. Jadi 4 itu namanya butana, jadinya butanon. Tulis letak CO-nya ya. CO-nya ini di nomor 2. Jadi kita tulis sini angka 2. Ada cabang di nomor berapa? 3 ya. Ini 3 metil. Karena ini cabangnya adalah gugus metil. Ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Kita cari rantai terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus ke kanan. Kenapa? Karena gugus CO-nya harus ikut ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 nggak boleh karena nggak ada CO-nya ya. Jadi kita milihnya lurus ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama-sama 6. Kita pilih yang lurus aja ya. Ini sebagai rantai induk ya, sebagai rantai induk. Atom C nomor 1-nya dekat mana ya? Dekat gugus CO. Otomatis dari kiri apa kanan? Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kanan 1, 2. Otomatis harus kita mulai dari kanan ya. 1, 2, 3 ya, 4, ini 5, 6 ya. Oke, selanjutnya 6 ya. 6 itu berarti namanya apa?
heksanon, ya. Kemudian gugus CO-nya letaknya di nomor 2. Ada cabang. Nah, sekarang cabang. Di sini cabangnya etil, ya. Di sini cabangnya adalah metil. Antara etil dengan metil, abjadnya duluan E, ya. Kita sebut dulu berarti etilnya 4 etil. Metilnya nomor berapa aja? 3 sama 5. 3,5 karena ada yang sama 2, ada 2 yang dikasih awalan di metil, ya. Jadi nama senyawanya adalah apa? 4 etil, 3,5 dimetil, 2 heksanon. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa keton, ya. Langkah yang pertama adalah cari rantai yang terpanjang dan mengandung gugus CO, ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, ya, karena CO di tengah-tengah, ya, dan ini panjang gak ada cabang, berarti langsung 1, 2, 3, 4, 5. Atom C nomor 1, ya, adalah atom C ujung yang dekat CO. Kalau dari kiri 1, 2, 3, dari kanan 1, 2, 3, jadi sama aja, ya. Oke, jadi langsung kita kasih apa nomor, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5, ya, berarti namanya pentana. Karena ini ada ketonnya, jadi namanya pentanon. Namanya pentanon. Kemudian, ya, karena gugus CO ini bisa berpindah-pindah, ya, jadi kita harus menuliskan letaknya, ya. CO-nya di nomor 3, ya, jadi namanya 3 pentanon. Selanjutnya, ya, nomor selanjutnya ya sini, ya. Oke, ini ada senyawa seperti ini, ya. Oke, kita cari rantai terpanjang mengandung CO, ya. 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi boleh lurus atau boleh nyabang ke bawah, ya. Misalkan saya pakai yang lurus aja, ya. Ini sebagai rantai induknya. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung dekat CO, ya. Berarti kalau dari sini 1, 2, 3, sini 1, 2, ya. Karena lebih dekat dari sini kita kasih angka 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian di sini ada cabang, ya. Ini cabang ini namanya metil, ya. C3 namanya metil. Jadi kita tulis dulu cabangnya, ya. Cabangnya nomor 3, namanya 3 metil, ya. 3 strip metil, ya. Kemudian gugus CO-nya di nomor 2, dan di sini kasih angka 2. Panjangnya 1, 2, 3, 4. 4 itu butana, ya. Jadinya butanon, ya. Butanon. Ya, oke, untuk selanjutnya, ya, ada senyawa seperti ini, ya. Kita cari atom C terpanjang, ya, mengandung CO. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh ke bawah, boleh lurus, ya. Ya, di sini saya akan memilih rantai terpanjangnya itu adalah yang rantai lurus aja, ya. Ini sebagai rantai induknya. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung dekat CO. Kalau dari kanan, ya, 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Kalau dari kiri 1, 2. Otomatis nomornya itu dari kiri, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada cabang, ini namanya metil, ya. Ini juga ada cabang lagi, ini namanya metil, ya. Jadi kita tulis cabangnya dulu. Metil itu nomor berapa aja? Nomor 3 sama 4, ya. Jadi kita tulis 3,4 strip, ya. Karena metilnya ada 2, dikasih awalan di, ya. Di metil. Kemudian gugus CO-nya di nomor berapa? Nomor 2. Kita tulis angka 2. Selanjutnya panjangnya ada berapa? 5, ya. Jadi namanya 5 itu pentana. Jadi namanya pentanon. Ya, jadi untuk nomor 3, untuk nomor ini, ya, namanya 3,4 dimetil 2 pentanon. Oke, untuk selanjutnya, ya, ini ada senyawa ini, ya. Kita cari rantai terpanjang dan mengandung CO, ya. Sini kita lebih dekat yang arah CO, ya. Dari sini 1, 2, 3, ya. Nggak boleh gini 1, 2, 3, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti nggak ada gugus CO-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi boleh lurus atau boleh belok ke bawah, ya.
Nah, saya akan memilih yang lurus aja ya untuk senyawa ini ya. Oke, untuk senyawa ini saya akan memilih yang randa terpanjangnya adalah yang lurus ya. Oke, atom C nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat CO ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 di nomor 4. Kalau dari sini 1, 2, 3 di nomor 3 ya. Berarti kita pilih yang dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini ada cabang yang sama nih ya. Ada ini cabang metil ya. Ini juga cabang metil. Selanjutnya ini juga ada cabang metil ya. Oke, kita tulis dulu cabangnya. Cabangnya di sini di nomor 2, 4 sama 5 ya. Jadi namanya 2,4,5. Karena ada 3, kita kasih awalan tri ya. Kasih awalan tri. Kemudian ini tulis metil ya. Trimetil. Ya. Kemudian gugus CO-nya di sini di nomor 3 ya. Tadi kita tulis 3. Ya, sininya 3. Nah, kemudian panjangnya berapa? 6. 6 itu berarti heksanon ya, namanya heksanon. Ya. Oke, selanjutnya untuk nama senyawa selanjutnya ya. Oke, ini ada CH3, CH2, CH3, C25 ya gini ya. Oke, kita nomor 1 itu dekat yang kita mencarinya itu yang dekat dengan CO ya. Berarti dari kanan aja 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Panjangnya 7. Kita pilih yang lurus ya. Oke, kita pilih yang lurus ini ya. Oke. Otomatis nomor satunya apa? Ujung yang dekat CO dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, di sini ada cabang ya. Ini namanya metil ya. Kemudian ada cabang juga metil ya. Di atas ini ada cabang namanya etil. Secara abjad etil dengan metil duluan E ya. Berarti kita terus etilnya dulu di nomor berapa? 5. Jadi namanya 5 etil ya. Metilnya di nomor 3 sama 5 berarti 3,5 ya. Karena metilnya ada 2 dikasih awalan di ya, dimetil. Kemudian di sini ketonnya nomor 2. Tadi kita tulis di sini 2 ya. Panjangnya ada 7. 7 itu berarti heptanon ya. Jadinya heptanon. Oke, selanjutnya di nomor yang selanjutnya ya. Otomatis ujungnya dari mana ya? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Mau dari sini juga 1, 2, 3, 4 sama aja ya. Oke, kita milih dari sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita pilih yang lurus aja ya, karena bisa ke atas sebenarnya sama lurus ya. Kita pilih yang lurus aja yang 8 ya. Ini sebagai rantai induk. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung dekat CO. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nomornya harus dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada cabang ya. Ini ada etil. Ya, ini juga ada etil ya. Ini ada metil. Ya, sini juga ada metil. Ya, abjadnya antara E dengan M duluan E. Jadi kita sebut etil dulu. Etilnya di sini nomor berapa? 3 sama 6. Kita tulis 3,6 strip dietil. Ya, karena etilnya ada 2. Metilnya nomor berapa aja? Metilnya di sini nomor 3 sama 6 juga ya. 3 sama 6 juga, berarti strip 3,6 dimetil. Ya, jadi karena metilnya ada 2. Gugus ketonnya di nomor 4 ya. Sini berarti kasih angka 4. Panjangnya ada 8. 8 itu namanya oktanon. Ya, jadi untuk senyawa ini namanya apa? 3,6 dietil, 3,6 dimetil, 4 oktanon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang tata nama trivial dari keton. Ya, rumus umumnya adalah R, C, O, R aksen. Ya, di mana R ini alkil, ya sebelah kanan juga alkil, kemudian keton CO. Ya, jadi keton ini letaknya pasti di tengah, harus diapit oleh alkil. Ya, jadi tidak mungkin letak CO itu ujung. Penamaan trivial keton berupa alkil keton, ya jadi alkil keton, ya mau dari sini dulu boleh alkil keton, ya intinya sama aja, ya. Yang A, jika alkil sama, ya. Oke, sebelah kiri, ya ini ada namanya metil, ya kemudian ini juga metil, nah, kemudian tengah namanya keton, ya. Jadi metil keton. Nah, metilnya digabung, jadi namanya dimetil keton. Ya, ini namanya dimetil, ya keton. Kemudian yang bawah, ya gugus ini, ya CH3 CH2 ini namanya etil, ya namanya etil. Kemudian ini CH2 CH3 juga namanya etil. Ya, tengah-tengah ini CO. Ini namanya keton, ya jadi ini ada etil keton, ya kalau digabung, ya namanya harus digabung, jadinya apa? Dietil keton. Selanjutnya, ya jika alkilnya berbeda, ya jika R sama R aksennya berbeda, contohnya ada CH3 CO CH2 CH3, ya CH3 ini namanya metil, ya kemudian CH2 CH3 ini namanya etil, ya nah, yang ini namanya keton, ya jadi kalau dikasih nama, ya antara metil, ya sama etil abjadnya duluan, antara E sama M duluan E, ya jadi kita kasih namanya etil dulu, tulisnya etil, ya kemudian metil, ya kemudian keton, ya karena harus alkil keton. Nomor 2, ya CH3 CH2 CH2 CO CH3, ya nah, gugus ini CH3 lurus ini namanya propil, ya nah yang lurus ini namanya propil, kemudian yang sini namanya metil, ya nah, tengah-tengah namanya keton, ya oke. Antara P sama M, propil sama metil, M sama P abjadnya duluan M, ya jadi namanya apa? Namanya metil, kemudian propil, ya propil, selanjutnya keton, ya jadi namanya metil propil keton. Oke, selanjutnya, ya ini ada contoh soal dari keton, ya kita suruh membuat namanya, ya nomor 1 CH3 CO CH CH3 CH3, ya kita akan memberi nama dengan nama trivial, ya atau namanya lazim, trivial atau lazim. CH3, ya ini namanya metil, ya ini namanya metil. Kemudian CH CH3 CH3 ini namanya isopropil, ya yang tengah ini namanya keton, ya jadi kalau kita kasih nama, namanya apa? Antara metil sama isopropil, abjadnya duluan I, ya jadi namanya isopropil, ya isopropil, kemudian ya metil, ya isopropil metil, selanjutnya keton, ya keton. Kenapa? Karena harus alkil keton, ya ini alkil keton, ya jadi karena isopropil abjadnya duluan, jadi ini abjadnya duluan, ya daripada M, jadi isopropil metil keton. Selanjutnya nomor 2, ada C25, CO, CH, CH3, CH2, CH3, ya. Oke, yang ini ya namanya etil. Ya. Kemudian CH, CH3 ini ya, ini namanya sekunder butil, ya, sekunder butil. Ya, tengah ini namanya keton. Ya. Antara S dan E abjadnya duluan E, ya. Jadi namanya apa? Senyawa ini namanya adalah etil dulu, ya etil, kemudian sekunder
butil, ya, baru tengah-tengahnya keton. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang ketiga ya, CH3, CH2, CO, C, CH3, CH3, CH3. Ya, sebelah kiri ini namanya etil. Ya, ini namanya etil. Yang ini namanya tersier butil. Ya, kemudian tengah namanya keton. Oke, abjad antara etil dengan tersier dengan T ya, duluan E. Jadi nama senyawanya apa ya? Nama senyawanya etil ya, kemudian tersier butil ya, etil tersier butil keton. Ya, jadi nama senyawanya etil tersier butil keton. Oke, selanjutnya gambarkan senyawa berikut ya. Satu ada etil isopropil keton ya. Kita mulai aja dari kiri etilnya ya. Etil itu berarti CH3 ya, CH2. Nah, kemudian setelah etil kita gambar keton ya. Keton itu CO ya, strip. Isopropil ya, isopropil bentuknya CH, CH3, CH3. Ya, ini namanya etil isopropil keton. Dibalik juga boleh ya, yang isopropilnya sebelah sini. Selanjutnya nomor 2 ada butil propil keton ya, butil ya. Butil berarti C-nya ada 4 ya. Berarti CH3 ya, CH2, CH2, CH2 ya. Ini baru butil keton dulu ya, berarti strip CO ya. Selanjutnya propil. Propil berarti apa? CH2 ya, CH2, kemudian propil ya, CH3 ya. Jadi ini boleh disingkat ya, kalau mau disingkat juga boleh. Modelnya gimana? Ini C2H5 ya, kemudian CO, selanjutnya CH dalam kurung CH3 kali, CH3 2 kali ya, seperti ini. Yang bawah juga bisa disingkat ya, jadinya apa? CH3 dalam kurung CH2 3 kali strip CO ya, sininya CH2 2 kali ya, kemudian CH3 ya. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Oke, selanjutnya tentang isomer keton ya. Isomer sendiri adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda ya. Jadi rumus molekulnya sama tetapi bentuknya berbeda-beda. Pada keton ini terdapat isomer rangka atau rantai ya, atau struktur ya. Kemudian ada isomer posisi dan isomer gugus fungsi. Untuk isomer gugus fungsi ya, isomer gugus fungsi ini berarti apa? Kalau keton sama aldehid ya, misalkan ada C5H10O. Rumus ini bisa untuk aldehid ya, bisa untuk keton ya. Jadi apa? Semua senyawa yang ada pada aldehid dengan rumus C5H10O dan senyawa yang ada pada keton dengan rumus C5H2O, C5H10O ini ya. Ini termasuk apa ya? Termasuk isomernya gugus fungsi ya. Kenapa isomer gugus fungsi ya? Di sini rumus senyawanya nanti sama-sama C5H10O ya. Tetapi apa? Ada yang memiliki gugus aldehid dan keton ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di materinya. Oke, sekarang kita akan mencari isomer dari C4H8O untuk keton ya, untuk keton. Oke ya, C-nya 4 kita buat C sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Untuk keton ya, atau gugusnya CO ya, gugusnya seperti ini CO, dia letaknya nggak mungkin di ujung ya. Jadi kita tulis misalkan di sini ya, kita lengkapin hanya ya. Sini berarti tangannya ini baru pakai 1, berarti sini hanya 3, 1, 2 hanya 2 ya. Ini 1 berarti sini hanya 3. Oke, untuk penamaan nomor 1 yang ujungnya dekat dengan gugus CO ya. Kalau dari sini 1, 2, kalau dari sini 1, 2, 3, otomatis dari sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4.
Nah, ini namanya apa? 2-butanon. Oke, kalau gugus CO-nya kita geser ke samping, ya. Nah, jadi misalkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini akan sama dengan di atas, jadi nggak boleh. Ya, jadi model ini sama aja dengan di atas. Sekarang kalau modelnya dipotong satu, ya, potong satu juga nggak bisa, ya. Jadi untuk keton, ya, untuk keton yang untuk rumus C4 dan 8O hanya memiliki satu isomer, yaitu namanya 2-butanon. Oke, selanjutnya kita akan membahas isomer dari C5H10O, ya, untuk aldehid, ya, untuk aldehid. Oke, kita buat dulu C-nya 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena aldehid gugusnya selalu di ujung COH, ya. Kita lengkapin hanya C-nya tangannya baru 1 tambah 3, 1, 2 tambah 2, 1, 2 tambah 2, 1, 2 tambah 2. Untuk aldehid atom C nomor 1 adalah di gugusnya, ya. Jadi kalau saya kasih urutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya pentanal, ya, namanya pentanal. Selanjutnya kita potong, ya. Jadi potong 1 tinggal 4, ya. 1, ya, 2, 3, 4. Ini COH, ya. Kemudian cabangnya kita taruh di sini, ya, sini, ya. Karena kalau mau di sini nanti tangannya ada 5, ya. 1, 2, 3, 4, bawah 5. Jadi taruhnya harus di sini. Kita lengkapin hanya tangannya baru 1 tambahannya 3, 1, 2 tambahannya 2, 1, 2, 3 hanya 1, ya. 1, ya, baru 1 ini, ya, hanya 3, ya. Nomor satunya selalu dari sini, ya. 1, 2, 3, 4. Ada cabang di nomor 2, ya. Jadi namanya 2-metil, ya. 2-metil panjangnya 4. 4 itu berarti butanal, ya. Selanjutnya cabangnya ini geser ke samping, ya, geser ke samping. Jadi kita buat 4 dulu. 1, 2, 3, 4. COH, ya, cabangnya geser ke sini. C. Kita lengkapin hanya 3, ya. Hanya ini juga 3. Ini 1, 2, 3 hanya 1, 1, 2 hanya 2. Atom C nomor 1, ya, keluar dari ujung, ya, dari sini 1, 2, 3, 4. Ada cabang nomor 3, namanya 3-metil, ya, 3-metil butanal, ya, 3-metil butanal. Selanjutnya apa? Kalau geser lagi udah nggak ada, berarti kita potong 2, ya. Karena potong 2 berarti tinggal 3, ya. 1, 2, 3. COH. Nah, di sini C-nya 1, bawah juga 1. Ini CH3, CH3, dan juga CH3. Nomor satunya dari sini, ya. 1, 2, 3. Ada cabang di nomor 2, ya. 1, 2, berarti ada 2. 2,2 dimetil panjangnya 3, berarti propanal, ya. Ini semua, ya, kalau kita lihat, ya, ini merupakan isomernya, isomer struktur, ya, semuanya, ya. Namanya isomer rangka, ya, rangka atau struktur, ya. Jadi pada C5H10O, ya, ini memiliki 4 buah jenis isomer, ya. Jadi tapi semuanya merupakan isomer rangka. Kenapa isomer rangka? Ya, karena gugusnya selalu di nomor 1 semua, ya. Tapi di sini apa? Rangkanya beda-beda. Jadi pada C5H10 ini, ya, memiliki isomernya hanya isomer rangka dan sebanyak 4 buah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi kimia, ya, pada keton. Yang pertama dengan reaksi Fehling, ya, atau CuO.
keton tidak bereaksi ya atau tidak dapat mereduksi Fehling ya. Jadi apa? Kalau kita punya senyawa keton ya, misalkan ada CH3, COCH3 lagi plus CuO ini tidak bereaksi ya. Jadi tidak bereaksi dengan apa? Tanda panah strip seperti ini. Dan ini pembeda dengan aldehid ya. Kalau aldehid bereaksi dengan CuO ya, membentuk endapan merah bata. Kemudian dengan reaksi Tollens ya, Ag2O. Keton tidak bereaksi ya atau tidak dapat mereduksi tolen ya. Contohnya ada senyawa keton CH3CO CH3 plus Ag2O Ag ya, tidak bereaksi. Jadi apa? Ini juga pembeda dengan aldehid ya. Jadi kalau aldehid ya, ini aldehid itu bisa bereaksi dengan Fehling ya, bisa bereaksi dengan Fehling dan juga bisa bereaksi dengan tolen ya. Dengan Fehling akan membentuk endapan ya, endapan merah bata. Kemudian ya, dengan tolen akan membentuk endapan cermin perak ya, endapan cermin perak ya. Jadi kedua reaksi ini ya digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton. Reaksi kimia keton yang lain ya, yang ketiga adalah reduksi keton ya dengan gas hidrogen ya. Keton bereaksi dengan gas hidrogen membentuk alkohol sekunder ya. Ini ada senyawa CH3COCH3 ya, namanya propanon atau 2-propanon ya, plus H2 gas atau gas hidrogen akan membentuk CH3CHOH CH3 2-propanol ya. Reaksinya seperti apa ya? Reaksinya adalah saya jabarkan, ada CH3 ya, CO, kemudian CH3 plus H2 ya. H2 saya tulis H sama H ya, tanda panah. Konsepnya hanya masuk ke sini ya. Yang tangannya rangkap ini nanti akan putus ya. Kemudian di sini. Nah, seperti ini. H yang satu ya akan terikat ke sini. Ya. Jadi hasilnya gimana? Ya, hasilnya kita tulis lagi CH3 ya. Ini CH3 strip ya, kemudian ini jadi OH ya, tapi kita tulis saja dulu C, atasnya OH ya, bawahnya H ya, kemudian kanannya CH3 ya, atau ditulis CH3 ya, CHOH CH3 ya, atau seperti ini ya. Jadi ini adalah proses reduksi ya, senyawa dari keton membentuk alkohol sekunder. Oke, selanjutnya tentang kegunaan keton ya. Yang pertama ada namanya aseton ya atau propanon ya. Ini digunakan untuk pelarut organik ya dan menghilangkan cat kuku ya atau kuteks ya. Ini biasanya pada perempuan ya, untuk menghilangkan kuteks ya. Ini bisa menggunakan namanya pelarutnya aseton. Kemudian yang kedua ya, ada senyawa kloroasetofenon. Nah, ini digunakan pada gas air mata.